Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Katrina Sera Siregar dengan NIM 2225240151, di mana saya akan menjelaskan PPT saya terkait dengan teori bilangan dengan judul penerapan teori bilangan dalam sistem kriptografi modern. Sebelumnya di sini ada bab-babnya. Yang pertama itu ada pendahuluan, ada latar belakang, ada teori bilangan, ada bilangan prima, ada aritmatika modular, ada fungsi satu arah, kriptografi klasik, kriptografi modern, RSA, dan kesimpulan. Alasan saya mengangkat topik penerapan teori bilangan dalam kriptografi modern karena saya ingin memahami bagaimana konsep matematika dapat digunakan secara nyata untuk menjaga keamanan informasi digital. Oke, yang pertama ada pendahuluan. Penerapan teori bilangan dalam sistem kriptografi modern adalah topik penting dalam keamanan informasi digital. Di era digital sekarang, hampir seluruh aktivitas manusia melibatkan pertukaran data secara elektronik. Kondisi ini menuntut adanya sistem keamanan yang andal. Kriptografi modern dikembangkan untuk melindungi data dari akses yang tidak sah. Berbeda dengan kriptografi klasik, sistem modern dibangun di atas dasar matematika yang kuat. Salah satu cabang matematika yang paling berperan adalah teori bilangan. Oleh karena itu, teori bilangan menjadi fondasi penting dalam kriptografi modern. Selanjutnya adalah latar belakang keamanan informasi. Perkembangan teknologi komunikasi membuat pertukaran informasi semakin cepat dan luas. Di sisi lain, resiko kebocoran dan penyalahgunaan data juga meningkat. Informasi yang tidak dilindungi dengan baik dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Keamanan data menjadi masalah serius dalam sistem digital modern. Kriptografi hadir sebagai solusi untuk menjaga kerahasiaan dan keaslian informasi. Sistem kriptografi modern dirancang untuk jaringan terbuka. Keamanan sistem bertumpu pada kekuatan matematika, khususnya teori bilangan. Masuk di teori bilangan dalam kriptografi. Teori bilangan merupakan cabang matematika yang mempelajari sifat-sifat bilangan bulat. Konsep yang dibahas meliputi bilangan prima dan aritmatika modular. Pada awalnya, teori bilangan dianggap sebagai matematika murni yang bersifat abstrak. Konsep-konsep tersebut tidak memiliki aplikasi praktis secara langsung. Namun, perkembangan teknologi informasi mengubah pandangan tersebut. Teori bilangan kini berperan penting dalam kriptografi modern. Banyak algoritma kriptografi bergantung pada konsep teori bilangan. Selanjutnya kita masuk ke bilangan prima. Peran bilangan prima. Apa sih bilangan prima itu? Bilangan prima itu adalah bilangan yang memiliki dua pembagi, yaitu satu dan dirinya sendiri. Sifat ini terlihat sederhana, tapi sangat penting dalam kriptografi. Dalam kriptografi modern, bilangan prima digunakan dalam ukuran yang sangat besar. Perkalian bilangan prima dapat dilakukan dengan mudah oleh komputer. Namun, proses faktorisasi bilangan besar sangat sulit dilakukan. Kesulitan ini dimanfaatkan sebagai dasar keamanan kriptografi. Oleh karena itu, bilangan prima menjadi komponen utama dalam sistem kriptografi modern. Sekarang kita masuk ke aritmatika modular. Aritmatika modular mempelajari operasi bilangan berdasarkan sisa pembagian. Konsep ini sangat sesuai untuk sistem komputasi digital. Dengan aritmatika modular, bilangan besar dapat diolah secara efisien. Banyak algoritma kriptografi modern menggunakan operasi modular. Salah satu operasi penting adalah perpangkatan modular. Operasi ini mudah dihitung meskipun menggunakan bilangan besar. Namun, pembalikan operasi tersebut sangat sulit dan menjadi sumber keamanan kriptografi. Nah, sekarang kita lanjut ke fungsi satu arah. Apa sih fungsi satu arah? Fungsi satu arah merupakan konsep utama dalam kriptografi modern. Fungsi ini mudah dihitung dalam satu arah tetapi sulit dibalik. Tanpa informasi tambahan, pembalikan fungsi hampir tidak mungkin dilakukan. Teori bilangan menyediakan banyak contoh fungsi satu arah. Masalah faktorisasi bilangan besar merupakan salah satu contohnya. Selain itu, masalah logaritma diskret juga termasuk fungsi satu arah. Keamanan kriptografi modern sangat bergantung pada kesulitan masalah tersebut. Sekarang kita masuk ke kriptografi klasik. Apa sih yang dimaksud dengan kriptografi klasik? Ya, kriptografi klasik merupakan tahap awal perkembangan kriptografi. Metode yang digunakan bersifat sederhana dan intuitif. Contoh kriptografi klasik adalah Caesar Cipher dan Vigener Cipher. Sistem ini menggunakan kunci yang sama untuk enkripsi dan deskripsi. Keamanan sangat bergantung pada kerahasiaan metode dan kunci. Distribusi kunci menjadi masalah utama dalam sistem ini.
Keterbatasan tersebut membuat kriptografi klasik tidak lagi memadai. Kita masuk ke kriptografi modern. Kriptografi modern ini dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan kriptografi klasik. Pendekatan ini menggunakan dasar matematis yang kuat. Keamanan sistem tidak bergantung pada kerahasiaan algoritma. Sebaliknya, keamanan bertumpu pada kesulitan masalah matematika. Kriptografi kunci publik menjadi ciri utama pendekatan modern. Sistem ini menggunakan pasangan kunci publik dan privat. Teori bilangan memainkan peran penting dalam sistem kriptografi modern. Algoritma RSA. RSA merupakan algoritma kriptografi kunci publik yang terkenal. Algoritma ini memanfaatkan bilangan prima besar sebagai dasar pembentukan kunci. Proses enkripsi dan deskripsi menggunakan aritmatika modular. Fungsi Totien-Euler berperan penting dalam sistem RSA. Keamanan RSA bergantung pada kesulitan faktorisasi bilangan besar. Selama faktorisasi sulit dilakukan, RSA dianggap aman. RSA menjadi contoh nyata penerapan teori bilangan dalam kriptografi. Nah, kesimpulannya itu, teori bilangan memiliki peran penting dalam kriptografi modern. Konsep matematika abstrak dapat diterapkan secara nyata dalam sistem keamanan informasi. Bilangan prima dan aritmatika modular menjadi fondasi utama kriptografi. Fungsi satu arah memungkinkan terciptanya sistem keamanan yang kuat. Perkembangan kriptografi menunjukkan pergeseran dari metode sederhana ke pendekatan matematis formal. RSA menjadi contoh penerapan teori bilangan dalam praktik. Oleh karena itu, pemahaman teori bilangan sangat penting dalam keamanan digital.